Top 12 TV series terbaik sepanjang masa versi ngelantur. Top 3 teratasnya nggak bisa lu ganggu-gugat. Di peringkat 12 gua taruh Alice in Borderland. Di peringkat ke-11 The Twilight Zone. Di peringkat ke-10 Mr. Bean. Di peringkat ke-9 Squid Game. Peringkat 8 Friends. Peringkat 7 Attack on Titan. Peringkat ke-6 Band of Brothers. Peringkat 5 Better Call Saul. Peringkat 4 Avatar The Last Airbender. Peringkat 3 The Sopranos. Peringkat kedua Game of Thrones. And finally di peringkat 1 Breaking Bad. Bingung gak? Ya bingung lah, orang itu ranking gue di tahun lalu. Kalau lu tanya sama gue sekarang nih ya, Squid Game, Alice in Borderland. Ya, hari ini kita akan membahas dua series yang sama-sama berbicara mengenai permainan unik perengut nyawa. Sama-sama mengeksplorasi sisi tergelap manusia. Sama-sama diawali dengan season 1 yang masterpiece. Sama-sama karakternya hamil di dalam permainan. Sama-sama bayinya ikut jadi pemain juga. Sama-sama di milking sampai 3 season yang tidak perlu sama sekali. Sama-sama juga ya diakhiri dengan sebuah teaser versi USA-nya yang artinya di milking lagi. Dan yang terakhir sama-sama tolol. Oke, karena Alice in Borderland baru saja mengeluarkan season terakhirnya mereka yang sama tidak bergunanya dengan si detektif Squid Game. Jadi saya akan menyimpulkan pada hari ini mana series yang lebih bagus dan lebih layak untuk ditonton, terutama untuk kalian yang belum nonton kedua series ini. Dan saya juga akan mereview secara non-spoiler kesimpulan dari 3 season masing-masing series ini. Dan kita akan melakukan komparasi lewat 3 elemen utama dalam sebuah tontonan: plot, visual, dan audio. Kita mulai dari plotnya dulu. Ya, meskipun kedua series ini seolah-olah tuh menawarkan konsep dan genre yang mirip-mirip, yaitu mengenai karakter yang terseret ke dalam sebuah permainan yang sangat-sangat misterius. Dan ketika karakter tersebut kalah dalam permainan, ya karakter tersebut akan langsung metong, ya mati langsung seketika. Tapi uniknya, rasa yang ditawarkan oleh kedua series ini tuh bertolak belakang, kontradiktif. Kalau Squid Game itu mengajak penontonnya untuk menganalisis, menafsir, karena fokusnya itu di simbolisme dan metafora. Sedangkan Alice in Borderland mengajak penontonnya untuk merasakan, involved to the game gitu, merasakan ketegangannya. Jadi ini bukan ngomongin mana yang lebih bagus, tapi ini berbicara masalah pendekatan. Tergantung selera lu. Squid Game memang nggak punya lore cerita yang dalam, yang kompleks, yang mind-blowing, penuh plot twist, atau permainan-permainan pemacu adrenalin yang bikin kita benar-benar senam jantung di setiap episodenya. Kayak kejar-kejaran dengan pembunuh bertopeng kuda yang bawa senapan. Itu kan kayak what the hell is this gitu kan. Atau permainan psikologis ala-ala Among Us yang dimana setiap pemainnya dikasih kalung dan ada simbol di balik kalung tersebut yang lu pakai dan lu nggak bisa lihat simbol lu apa. Dan di akhir round permainan yang lu mainkan ini, lu harus mendebak simbol yang di belakang lu ini apa. Ketika lu salah mendebak simbol yang ada di belakang kalung lu itu apa, kalung tersebut akan otomatis meledak dan menghancurkan kepala lu secara instan. Artinya yang bisa melihat simbol itu kan temennya kita,
atau lawan permainan kita, yang dimana kita sebenarnya bisa bikin koalisi, kita bisa bikin grup, kita bisa bikin temen. Ya udahlah, kita main aman aja yuk, kita saling percaya sama lain. Gue kasih tahu lu punya apa, lu kasih tahu gue punya apa. Kita bisa bikin kelompok, tapi kita bisa dengan mudah juga dikhianatin sama orang kepercayaan kita. Ini masalah kepercayaan, masalah menebak secara psikologis. Permainan-permainan yang memang seru, dalam, kompleks, yang even lu nggak tahu semua permainan-permainan yang lu akan mainkan ini gunanya apa, ini dunia apa, lu nggak tahu. Karena dari opening series Alice in Borderland aja, ya ini kan ceritanya mengenai 3 sahabat yang ceritanya lagi dikejar polisi di Shibuya, masuk ke toilet, tapi keluar toilet Shibuya udah berubah, udah kosong, ya dunia udah berubah, dan kita nggak tahu, kita benar-benar menebak-nebak ini dunia apaan, kenapa tiba-tiba berubah kayak begini, kenapa tiba-tiba mereka harus melakukan permainan yang dimana kalau mereka nggak mau ngelakuin permainan tersebut, visa lu tidak akan diperpanjang, otomatis akan ada laser yang turun dari langit membunuh lu secara instan. Dan itu artinya series ini tuh memberikan sebuah setup mystery box yang begitu besar, yang membuat kita kehook dari episode 1 sehingga kita pengen nonton sampai habis nih series gitu, Alice in Borderland. Dan luar biasanya lagi, payoff-nya juga sangat memuaskan. Setupnya besar, payoff-nya juga nggak kalah besar, nggak kalah dark, nggak kalah gelap. Gue inget banget pertama kali gue nonton Alice in Borderland ini ya di season kedua di bagian akhir itu gue bener-bener teriak-teriak sendiri di kamar gue, nonton sampai subuh, bener-bener gue maraton terus karena episode juga nggak terlalu banyak. Karena dikasih plot twist 4 kali beruntun, anjing. Plot twist, wah bisa gila lu ya. Nah itu Alice in Borderland. Sedangkan Squid Game di sisi yang lain memang gak punya kedalaman lore atau misteri besar seperti Alice in Borderland gitu. Jadi gue sangat paham ketika ada banyak orang yang kecewa gitu ketika nonton Squid Game. Nah ini kenapa gak dibongkar nih misterinya? Itu kita kan pengen tahu nih, ini permainan apa nih, siapa yang buat, sejarahnya apa. Tapi lagi-lagi ini perbedaan pendekatan. Squid Game itu bukan berbicara mengenai lore, bukan berbicara mengenai cerita permainan tersebut, tapi berbicara mengenai simbolisme dan metafora keserakahan manusia yang digambarkan sejak awal opening episode 1 Squid Game. Kalau kan inget ya di scene 1, yang dimana apa? Anak-anak bocil, anak kecil main permainan cumi-cumi. Sesuai judulnya, Squid Game. Tapi lo inget gak narator di opening tersebut ngomong apa? Ketika anak-anak tersebut itu menang permainan cumi-cumi, rasanya itu seperti memiliki bumi. Bahagianya luar biasa. Dan itu kontradiktif. Diberikan sisi sebaliknya di bagian ending scene 1. Ketika ada yang memenangkan permainan yang sama, permainan Squid Game juga ini, permainan cumi-cumi juga, tapi rasanya berubah total. Hancur secara emosional, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Sindiran yang begitu kuat, begitu menghantam jiwa-jiwa orang-orang yang ya kita ini yang bener cari duit sampai mampus cari duit, nggak ada gunanya ya, karena duit itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Persis sama opening dan ending dari Squid Game Season 1 yang memberikan gambaran kalau anak kecil ketika menang begitu bahagia, sedangkan orang dewasa ketika menang kehilangan jiwanya. Bagus gak? Ya bagus. Nggak perlu plot twist membagongkan ala Alice in Borderland. Nggak perlu permainan-permainan super duper kompleks kayak Alice in Borderland. Cuma butuh permainan-permainan yang sangat-sangat sederhana seperti gulali, lompat tali, kelereng. Tapi ketika permainan-permainan anak-anak yang polos dan ceria tadi disulap menjadi sebuah target objektif untuk mendapatkan uang dengan konsekuensi kehilangan banyak nyawa, jadi menghalalkan segala cara. Tapi ketika permainan tersebut punya kesempatan untuk dihentikan dengan cara voting, tapi pada akhirnya hasil voting selalu menandakan kalau manusia-manusia ini nggak akan pernah bisa puas. Selalu yang terjadi adalah permainan akan selalu dilanjutkan. Bukan untuk bermain untuk mendapatkan kebahagiaan masa kecil, tapi mendapatkan uang dengan cara merenggut nyawa orang lain. Jadi permainan polos sederhana ini ditransformasi menjadi sebuah metafora, sebuah manifestasi dari keserakahan manusia. That's the genius of Squid Game. Tapi sayang, keindahan simbolisme yang diberikan di scene 1 Squid Game ini
malah berakhir menjadi sebuah ironi. Kenapa ironi? Karena ini malah berakhir menjadi sebuah paradoks moral yang dimana PH yang membuat Squid Game ini yang harusnya berhenti di scene 1 karena mereka juga bilang harusnya cuma scene 1 doang, nggak mau dilanjut. Tapi mereka melanjutkan memberikan season kedua dan season 3 yang sama sekali tidak perlu. Hanya untuk keuntungan, keserakahan. Padahal kita nggak perlu itu. Karena udah perfect ending di season pertama. Dengan taruhan antara Gi-hun dengan si kakek mesum. That's the point. Tapi enggak. Mereka mau lanjut lagi demi uang karena Squid Game season 1 sukses mampus. Paradoks gak ya? Paradoks secara moral. Padahal mereka berbicara mengenai sindiran terhadap kapitalisme. Mereka berbicara mengenai eksploitasi hiburan. Memanfaatkan manusia demi keuntungan pribadi. Itu kan mereka ngomongin itu di Squid Game. Tapi itu yang mereka lakukan. Dengan memiliki season kedua dan season ketiga. Jadi mereka berlaku sama halnya dengan si kakek mesum dan si VVIP. Sama. Dan anehnya lagi, di season kedua itu kan cerita melebar, berpisah menjadi 2 plot ya. Dan itu lanjut terus ke season ketiga, yang dimana ada plotnya si detektif tolol sama plotnya si Gi-hun. Oke lah, si Gi-hun masih dikasih klimaksnya, punchline-nya di bagian akhir, redemption arc-nya si Gi-hun gitu. Mengenai kemanusiaan, masih satu tematik, oke, nggak masalah gua. Ya, orang terserah ngebully Gi-hun. Lagi-lagi gue gak mau spoiler apa yang terjadi dengan si Gi-hun. Tapi semua orang ngebully itu kan, banyak meme di mana-mana. Tapi buat gue gak masalah. Itu masih punya kesesuaian dengan tema utama Squid Game. Yang jadi masalah ya plot yang tadi nih, yang satunya lagi anjingnya. Si detektif tolol ini yang entah kenapa malah disetak untuk membongkar misteri Squid Game gitu, permainan Squid Game yang dari awal gue udah bilang dari awal scene 1 nggak ada gunanya. Itu bukan inti Squid Game. Lu kalau mau lore, mau cerita Alice in Borderland. Lu kalau Squid Game yang nggak perlu kita bodo amat sejarah Squid Game, nggak ada yang mau tahu. Ini simbolisme, ini pop surrealism yang dimana lewat taman kanak-kanak ini kita malah dibuat merasa unsettling, malah nggak nyaman ya dengan situasi yang sebenarnya harusnya membahagiakan. Pop surrealism, tapi kenapa malah jadi pengen dibongkar sama misterinya sama si detektif gitu. Dan mending ada penyelesaiannya. Nggak ada penyelesaiannya. Sedangkan Alice in Borderland yang sudah ditutup dengan masterpiece di season kedua, sama ini gue nggak ngerti ya. Kalau lu ketularan COVID nggak apa-apa lah, tapi kalau lu ketularan ketololan Squid Game, gue nggak ngerti lagi anjing nih Alice in Borderland gitu. Kayak kita kehilangan objektif, kita kehilangan target, kita kehilangan motivasi untuk menonton. Jadi mau permainan sekompleks apapun, banyak permainan keren, banyak permainan yang membuat kita berpikir gitu di season ketiga. Oke gitu, menarik. Ya jenius, oke jenius. Tapi nggak ada ketegangan yang kita rasakan di season 1 kedua. Kenapa? Nggak ada rasa emosional seperti season 1 kedua. Kenapa? Ya karena udah nggak ada objektif lagi. Kita udah tahu kok di dunia apa. Kan udah dibongkar di season kedua. Ngapain lanjutin lagi? Dan ketika kita udah tahu ini tentang apa, dan dengan tolol, dengan alasan tolol gitu, mereka balik lagi nih, karakter-karakter utama balik lagi ke permainan, alasannya tolol, alasan gak masuk akal yang membuat kita kehilangan urgency gitu untuk merasakan ketegangan yang ditampilkan mengenai thrillernya. Ini kan Alice Borderland kan thriller gitu loh, tapi kita udah ngerasain itu lagi-lagi karena kita udah tahu semuanya dan gak perlu. Ini udah fasenya juga berantakan total gitu, dicepetin gitu, cuman 6 episode gitu, buru-buru banget, kerasa ngasal banget buatnya gitu. Setiap karakter juga nggak ada yang memorable kecuali satu, Yakuza. Oke, si Yakuza gue akuin dia satu-satunya yang cukup berhasil memikat hati gue di series ini gitu, dengan dikasih setup di awal, konteksnya apa, di bagian akhir dia dikasih arc redemption, dikasih payoff lagi-lagi. Itu namanya penulisan karakter. Bagus si Yakuza. Tapi that's the only thing yang bagus dari Alice in Borderland season 3. Sisanya sampah mampus ya. Ditambah lagi banyak karakter yang makin bikin gua ilfeel, makin bikin gua cringe karena ala-ala shonen anime Jepang yang sebenarnya di season 1-2 udah kerasa ya, memang Alice in Borderland tipikal Jepang banget ya, memang kayak begini, tipikal Jepang gitu. Tapi entah kenapa karena penulisannya makin hancur di season ketiga ini dengan villain di game pertama yang anjing gua udah nggak tahu namanya siapa, mukanya najong banget gua liatnya gitu, actingnya kayak sinetron Indosiar, mendingan Raden Kian Santang dah anjing actingnya gitu, kayak aduh jijik banget gua. Makanya ya, jadi kalau misalkan kalian tanya sama gua, jadi mana bang kesimpulannya bang, plot mana yang lebih bagus antara Squid Game sama Alice in Borderland? Kalau misal kita compare yang bagus-bagusnya aja nih ya, Squid Game season 1 doang nih sama Alice in Borderland season 1 plus 2, yang mana yang lebih bagus? Dengan berat hati gue masih pilih Squid Game, meskipun gue lebih suka Alice in Borderland. Secara objectively gue pilih Squid Game karena ada satu hal yang
Alice in Borderland gak punya, yaitu cultural impact. Ini poin plus yang bikin Squid Game itu jadi luar biasa menurut gua, kan eksplorasi budayanya yang dilakukan Korea dan gak akan pernah bisa dilakukan oleh Jepang. Itu kelemahan Jepang dari dulu. Nah tapi ingat, masih ada minus dari kedua series ini. Kalau Squid Game minusnya ada di season 2, season 3 yang gak perlu. Kalau Alice in Borderland di season ketiga yang goblok mampus gitu. Jadi dengan penambahan minus di antara kedua series ini, mana yang gue pilih sebagai plot yang terbaik? Kalau buat gue, at least di Squid Game season 2 dan 3, Gi-hun itu masih memberikan kesimpulan. Ya, masih memberikan sesuatu hal yang baru lah untuk ceritanya. Masih sesuai dengan temanya gitu kan. Meskipun lagi-lagi ada subplot detektif tolol tidak berguna ini, ditambah lagi dengan acting super duper mampus, cringe, lezatos, Mamma Mia, mampus tuh dari VVIP yang dubbing. Gue gak ngerti kenapa di dubbing. Memberikan flashback memori ketika gue ujian listening bahasa Inggris dulu di sekolah. Wow! Oh, you two look like you had some fun. Alamak najisnya. Tapi ya, at least masih ada si Gi-hun. Sedangkan Alice in Borderland gue gak ngerasa ada penambahan cerita apapun, gak ada menutup apapun, gak memberikan kesimpulan apapun. Jadi kayak ada gunanya, bahkan minus jadinya. Jadi kesimpulannya, untuk dari segi plot, gue akan pilih Squid Game sebagai pemenangnya. Oke? Meskipun lagi-lagi ya, kalau misalnya andai aja Alice in Borderland cuma stop di season 2 doang gitu. Ya Squid Game at least season 1 doang, gue akan masih milih Alice in Borderland deh ya. Tapi oke, kita sekarang masuk ke bagian visual. Ya, langsung aja pemenangnya gue akan kasih ke Squid Game ya. Tanpa banyak basa-basi. Kenapa? Gini, kalau kita ngomongin dari segi dinamika kamera, sinematografi, gua akuin Alice in Borderland jelas menang gitu, karena lebih banyak action, jadi lebih banyak memerlukan pergerakan kamera yang lebih kompleks, lebih bervariasi, dan membuat kita seolah-olah masuk ke area permainan dan merasakan ketegangan dari seriesnya. Ya, gua akuin. Tapi kalau ngomongin visual identity, menurut gua Squid Game itu udah kayak langit sama bumi lah kalau kita compare sama Alice in Borderland. Segampang kalau gua kasih color palette ini nih tanpa konteks, gua tanya, ini series apa? Gua jamin lu semua nggak usah pinter-pinter amat udah bisa jawab. Pasti kalian langsung jawab Squid Game gitu. Atau gua kasih simbol-simbol inilah ya. Ya, mungkin kalian akan langsung bilang, "Oh, ini PS, Bang." Ya, oke. Tapi kalau misalnya gua kasih pertanyaan yang mengenai series, ini series apa? Udah jelas kan langsung jawab Squid Game. Itulah sebegitu ikoniknya visual identity dari Squid Game, sebegitu powerfulnya. Plus, bukan hanya sekedar untuk estetika belaka, tapi juga untuk visual language. Ada semiotikanya. Jadi, ini masih berhubungan dengan plot tadi ya. Jadi, plot-plot tadi mengenai simbolisme dan metafora yang ditekankan sama Squid Game ini diterjemahkan lewat bahasa visual. Ya, segampang kayak misalnya lu lihat logo-logonya, kotak segitiga bulat. Itu kan lambang hierarki kapitalisme, atau tangga yang berbentuk seperti labirin, setup productionnya itu yang didesain seolah-olah seperti struktur sosial tanpa ujung, atau dari warna-warnanya, color palette-nya ya, dengan warna-warna cerah, merah, pink, hijau, kuning, biru. Warna-warna ini menggambarkan masa kecil kita yang begitu ceria, yang dibikin kontradiktif dengan apa yang terjadi gitu. Tembak-tembakan, pembunuhan massal, darah bertebaran di mana-mana, muncrat sana sini. Tapi padahal warnanya ceria. Tapi hal-hal tersebutlah yang tidak dipunyai oleh Alice in Borderland gitu. Boneka yang begitu ikonik, boneka jahanam yang di red light, green light gitu kan, anjing banget gitu. Sekarang kita semua main permainan, bonekanya itu benar-benar sangat-sangat ikonik. Atau misalnya tempat permainan kelereng yang dibuat menyerupai kampung tradisional Korea dengan pewarnaan yang hangat, penuh akan unsur nostalgia gitu. Tapi naasnya ketika kita melihat mereka bermain bukan untuk mengingat masa-masa bersama sahabat mereka, tapi membunuh sahabat mereka masing-masing. Itu damn man. Dan gilanya apa? Itu semua tidak dibangun lewat CGI, visual effect seperti Alice in Borderland. Banyak visual effect. Ini bener-bener practical effect semua dibangun setnya, sehingga nuansa yang dihasilkan tuh berhasil merasuki jiwa masyarakat Korea dengan masa kecil serupa gitu. Dan penonton internasional pun bisa merasakan kehangatannya karena ini bukan visual effect, real dibangun sehingga kita bisa merasakan budaya Korea dari segi rumahnya tuh seperti apa, estetikanya, bangunannya, warna.
kita dekat banget sama seriesnya gitu. Itu karena dibangun real. Kalau AIB ya jelas lebih grande ya. Banyak CGI, hewan buas, menara yang begitu tinggi, permainan laser dengan segala RGB-nya, balon udara yang meledak, banjir. Itu semua kerasa begitu gila, begitu mind blowing gitu, berasa out of this world. Menegangkan yes, tapi secara visual identity jelas tidak sebanding sama Squid Game. Ya kita udah banyak banget ngeliat visual effect ala-ala seperti ini, ala-ala thriller seperti pada umumnya, science fiction gitu ya, post apokaliptik nuansanya, atmosfernya ya oke. Tapi yang perlu diingat ya ini masih CGI Jepang, yang dimana ya Jepang masih jauh lah sama Hollywood kalau masalah teknologi visual effect beginian, masih kasar, masih banyak yang kerasa belum serealistik itu. Jadi untuk poin visual gua akan masih berikan kepada Squid Game. Ya, langsung kita menuju ke poin terakhir, yaitu audio. Oke, kali ini lebih sulit dibandingkan visual tadi. Karena apa? Karena Alice in Borderland ini punya sound design yang gue akuin lebih unggul dibandingkan Squid Game. Karena Alice in Borderland lebih kompleks secara world buildingnya, ya dalam artian ini benar-benar kayak science fiction, post apokaliptik ya, suara laser jedeng, ya suara mesin permainan, suara narator gamenya, banjir bandang, suara laut air itu, meteor, semuanya itu benar-benar ledakan, senapan, tembakan, itu ya lebih kompleks, lebih teknikal lah itu urusan sound design ini. Tata suaranya itu bener-bener diproses, dimodulasi, diposisikan secara akustik dengan realistis gitu. Stereo reverbnya, EQ, filteringnya bener-bener membuat dunia ini sangat-sangat distopia, tapi tetap realistis gitu. Tetap kita bisa merasakan atmosfernya secara nyata dari Alice in Borderland. Jadi bagus dan sesuai dengan plot yang tadi gue bilang ya, membuat kita merasakan Alice in Borderland, merasakan gitu atmosfernya ya. Tapi lagi-lagi masih ada tapinya. Kalau ngomongin theme song dan scoring musik, ya jelas buat gue Squid Game pemenangnya kali ini. Karena lu, ayolah, gue muncul nih semua lagu-lagunya nih. Lu tebak semua ini dari series apa? Nggak nyampe 2 detik bos. Dari nada pertama aja udah bisa lu tebak tuh. Ini Squid Game gitu kan. Ikonik banget. Bahkan season keduanya yang gue kata-katain aja masih punya lagu musik Mingo yang gue inget banget pas abis nonton tuh, bener-bener kayak beberapa bulan setelah itu gue nyanyiin terus di kepala gue, tidak bisa berhenti tuh lagu tuh musik muncul mulu di kepala gue, nggak bisa berhenti. Itu artinya apa? Itu se-ikonik itulah musik dari Squid Game. Jadi Alice in Borderland menang dari segi sound design, sedangkan Squid Game menang dari segi scoring dan tema musiknya. Tapi lagi ya, Squid Game punya satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Alice in Borderland, yaitu simbolis. Makna simbolisnya yang punya makna yang lebih berlayer lagi. Dari segi musiknya pun itu punya kedalaman makna semiotika yang begitu indah gitu, mengenai masa kecil yang ditransformasikan menjadi rasa haus akan uang ketika udah dewasa dan kita kehilangan jati diri. Itu benar-benar dilambangkan, digambarkan lewat nada-nada dan ketukan instrumental yang begitu ikonik. Dan secara cultural impact pun lagi-lagi siapa sih yang nggak tahu Sunda. Oke lah, gue nggak bisa bahasa Koreanya gitu, tapi gue inget gitu nadanya segala. Itu bener-bener itu masalah audio kan. Jadi sayang sekali untuk masalah audio pun Squid Game masih menjadi pemenangnya ya. Jadi kesimpulan pada akhirnya 3-0. Waduh, dibantai pak. Aduh, sedih sih gue sebenarnya sebagai fansnya AIB. Gue tuh fans Alice in Borderland ya. Gue bener-bener suka banget season 1 season 2 nya. Memang masalah utamanya gagasin 3 tolol itu lah, anjing lah. Ya silahkan kalian tulis di kolom komentar, kalian tim mana? Tim AIB atau tim Squid Game gitu. Gue yakin sih kayak kalau untuk penonton Indonesia akan lebih baik yang milih Alice in Borderland. Lebih pengen merasa, nggak mau mikir, nggak mau menganalisis, dan nggak mau suka dengan metafora, nggak suka dengan semiotika, dan nggak peduli akan hal itu. Jadi ya bukan salah juga sih lu emang sukanya yang lebih merasakan tegang, plot twist. Ya pada akhirnya semua balik ke selera masing-masing. Tapi ingat satu kesimpulan yang harus kita satu padu padankan, yaitu kedua series ini sama-sama tolol.